Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DJ Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kalau hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam PDKT Online dalam kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ada berapa banyak di antara kita yang hari ini sudah punya sesuatu tetapi masih saja terus merasa kurang. Terus-menerus menginginkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi, sampai membuat kita lupa untuk bersyukur. Jangan sampai kita itu jatuh ke dalam pencobaan oleh karena keinginan kita sendiri, yang ujungnya bisa melahirkan maut. Seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat 14-15 yang berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Sebab itulah perlu bagi kita untuk belajar sesuatu yang namanya mencukupkan diri. Dan seperti biasanya, sebelum kita lebih dalam lagi membahas hal tersebut, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Sebentar kami rindu kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing hari ini saya berjudul Belajar Mencukupkan Diri. Mari kita langsung buka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 11-12. Rasul Paulus berkata demikian, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Paulus berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan," bukan karena saat itu dia sedang merasakan kekurangan. Tetapi Paulus berkata demikian sebab ia telah mengalami pahit manisnya kehidupan dan ia menyadari bahwa dalam keadaan apapun, baik itu lebih maupun kurang, yang terpenting itu adalah rasa cukup. Memang rasa cukup itu adalah sebuah hal yang gampang untuk kita katakan, tetapi seringkali sulit untuk kita lakukan. Cukup bagi seseorang belum tentu cukup bagi orang lain. Di antara kita ada yang merasa tidak membutuhkan hal-hal material terlalu banyak, tetapi ada pula yang sangat menambahkannya. Ada yang tidak memperoleh banyak hal, namun merasa cukup. Ada pula yang hidup berkelimpahan, tetapi masih terus menginginkan sesuatu lebih banyak lagi. Dan akhirnya mereka terjebak dengan keinginannya sendiri. Tidak salah apabila kita menginginkan sesuatu sebab Tuhan sendiri yang menciptakan kita untuk mendapatkan segala yang baik dari dirinya. Tetapi kita perlu untuk waspada sebab keinginan yang berlebihan dan terus-menerus dibuahi justru itulah nanti yang akan bisa membawa seseorang itu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Sebagai contoh, ada orang yang sampai kehilangan sukacita karena dia tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan hatinya. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Amsal 10 ayat 22, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Harusnya fokus kita itu bukanlah kepada berkatnya, tetapi kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Sebab berkat yang datang dari Tuhan itu akan melahirkan kebenaran dan sejahtera dan tidak membuat hati kita terpaut kepadanya. Tuhan tidak memberikan kesusahan kepada setiap orang yang Dia berkati. Setiap orang pasti ingin menjadi orang yang sukses ataupun berhasil di dalam hidupnya. Dan itu adalah hal yang wajar, tak terkecuali juga bagi setiap orang percaya. Sukses bukanlah hal yang salah. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk sukses.
Tuhan malah ingin agar kita menjadi orang yang sukses dalam hidup ini, bukan saja dalam hal materi, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Bahkan Tuhan tidak hanya ingin agar kita menjadi manusia yang sukses, Ia juga telah memberikan cara atau jalan bagi kita untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan tersebut. Tetapi ingat, fokus kita harus kepada Tuhan dan kehendak-Nya, maka kekayaan itu akan menjadi bonus dalam kehidupan kita sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan sampai ketamakan dan kekayaan ini membuat seseorang itu menghalalkan segala cara demi untuk memperolehnya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itulah sebabnya hari ini biar firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk belajar merasa cukup. Kenapa? Karena kalau tidak, maka kita akan cenderung akan terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. Belajar atau menjadikan orang lain itu sebagai motivasi untuk menjadi yang lebih baik, itu baik untuk kita lakukan. Tapi kalau sampai yang namanya membandingkan diri kita dengan orang lain, itu membuat kita menjadi terjebak di dalam dosa keiri hatian atau membuat seseorang itu menjadi orang yang sedikit-sedikit kerjanya mengeluh, mengasihani diri sendiri. Nah, inilah yang tidak baik, saudaraku. Seperti yang terjadi pada Raja Saul, ya kan? Siapa yang tidak mengetahui Raja Saul? Dia itu raja bangsa Israel, tetapi ketika dia mendengar para wanita bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul iri kepada Daud dan berusaha untuk membunuh Daud. Mungkin kita tidak sampai seperti Saul yang melemparkan tombak kepada Daud seperti cerita di dalam Alkitab. Tetapi terkadang tombak mulut kita itu bisa jauh lebih tajam daripada tombak sungguhan. Sebab dengan perkataan, kita bisa membunuh orang lain. Dan saudara tahu kenapa itu bisa terjadi? Itu semuanya dimulai dari keiri hatian. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati di area ini, saudara. Sebab setiap kita itu punya pertandingan masing-masing. Demikian pula setiap orang itu punya porsi dan berkatnya masing-masing. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepadamu jikalau ada orang lain di sekitarmu yang lebih dipakai Tuhan atau lebih maju daripadamu. Hanya saja waktu Tuhan atas setiap kita itu pribadi lepas pribadi itu berbeda. Setiap kita punya yang namanya musim kehidupan. Setiap itu janganlah terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa belajar untuk mencukupkan diri? Maka yang pertama dimulai dengan belajar bersyukur atas hal-hal yang tidak bisa kita ubah di dalam hidup kita. Sebagai contoh, tidak ada dari antara kita yang bisa memilih mau dilahirkan dari orang tua yang seperti apa, atau memilih punya saudara yang gimana, atau dilahirkan sebagai wanita ataupun pria. Bersyukurlah untuk semua hal itu, niscaya hidup kita akan terasa lebih ringan. Lalu yang kedua, belajar bersyukur atas apa yang ada di tangan kita hari ini. Bersyukurlah untuk setiap pekerjaan kita, sekalipun mungkin ada beberapa dari kita yang belum begitu sreg dengan pekerjaan yang sekarang. Tapi belajarlah untuk bersyukur akan hal itu, karena masih ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak dapat pekerjaan. Teruslah cari-cari alasan untuk bersyukur di dalam segala keadaan. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 8. Lalu yang berikutnya atau yang ketiga, belajar mencukupkan diri dapat kita lakukan dengan cara memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8-10, Rasul Paulus berkata demikian, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat umat manusia, terutama mereka yang percaya.
Agar kita bisa merasa cukup bahkan menikmati hidup di dalam Tuhan, maka kita perlu untuk melatih manusia roh kita dengan cara beribadah kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Beribadah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam ayat yang tadi itu bukanlah hanya berbicara sekedar aktivitas ataupun rutinitas semata, tetapi ibadah ini juga berbicara tentang sikap hati ataupun kesungguhan hati kita di saat kita datang menghampiri Tuhan. Sebagai contoh, di saat kita sedang menaikkan pujian, biarlah pujian yang kita naikkan itu sungguh-sungguh keluar dari hati kita, sebab bukanlah orang yang pintar bernyanyi ataupun orang yang punya suara merdu yang dilihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat sikap hati kita. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita itu sekedar bernyanyi dan menari di gereja hanya untuk memuaskan daging kita, lantas apa bedanya dengan karaoke, ya kan? Allah melihat hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kata lain, ayat ini juga menjelaskan segala sesuatu yang kita lakukan itu mengalir dari hati kita. Hati adalah inti atau esensi dari jati diri kita. Terhadap semua yang melihatnya, Yudas Iskariot tampak bagaikan murid yang setia, namun penampilannya menipu. Para murid yang lain tidak membayangkan apa yang terjadi di dalam hati Yudas. Yesus adalah satu-satunya yang mengetahui isi hati Yudas. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis, kata Yohanes 6 ayat 70. Sudut pandang Allah lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih bijaksana dari sudut pandang kita. Rasul Paulus tadi mengatakan dalam 1 Timotius 4, latihan badani itu terbatas, tetapi ibadah itu mengandung janji dari hidup yang sekarang ini sampai kepada hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Karena itulah sampai saat ini kita berjerih payah dan berjuang. Dalam kita mengikut Yesus itu ada jerih payah dan perjuangan yang harus kita lakukan. Sebab itu janganlah kita puas hanya menjadi orang Kristen yang hanya datang beribadah di gereja, duduk, diam, lalu pulang. Tetapi marilah kita lebih sungguh untuk memperhatikan cara hidup kita hari ini. Roma 12 ayat yang pertama berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kehidupan kekristenan yang sesungguhnya itu bukanlah di gereja, tetapi waktu kita sedang berada di tempat kerja ataupun rumah kita masing-masing. Sebagai contoh, seorang suami atau kepala keluarga, sudahkah kita menjadi imam di dalam rumah tangga kita? Atau sebagai istri, sudahkah kita menjadi penolong bagi suami dan anak-anakmu? Atau mungkin sebagai anak-anak, sudahkah kita menjaga hidup setiap kita di dalam kekudusan? Janganlah jadi orang Kristen yang tidak mengalami perubahan apa-apa. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 mengajarkan bahwa mata Allah terus menjelajahi bumi demi menguatkan mereka yang hatinya berkomitmen kepadanya. Allah dapat mengintai hati kita, memperhatikan motivasi kita, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diketahui dari diri kita. Allah tahu jika seseorang itu akan berlaku setia. Sebab itu saudaraku, hari ini mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab perjuangan kita tidaklah mudah. Semakin kesini, semakin kita harus belajar lagi untuk melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Membangun manusia roh dan mengalahkan kedagingan kita di tengah-tengah kondisi dunia yang kita tahu hari-hari ini begitu banyak menawarkan hal-hal yang membuat siapapun kita bisa tergoda untuk memilikinya. Tetapi biarlah kita selalu mengingat akan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saat timbul rasa ingin akan sesuatu, mintalah hikmat daripada Tuhan. Apakah sesuatu yang kita inginkan itu benar-benar kita perlukan? Atau itu sebenarnya hanyalah untuk kemuliaan diri sendiri, keuntungan pribadi, atau bahkan untuk ketenaran yang lebih di antara orang-orang yang lainnya? Sebab ketika keinginan itu berlebihan dan sudah pasti yang begitu bukanlah kehendak Tuhan, kita sedang membuka diri untuk hal-hal yang berakibat buruk dan dapat melukai diri kita sendiri. Dan ketika hal itu tidak pernah terjadi, kita menjadi mengeluh, kecewa, dan kedagingan mendorong kita untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Maka dari itu, pernyataan Rasul Paulus perlu menjadi refleksi kita pada hari ini, bahwa dalam keadaan apapun, baik itu lebih maupun kurang, yang terpenting adalah rasa cukup. Belajar mencukupkan diri itu penting, saudaraku. Dan bagaimana cara kita melakukannya? Yang pertama, dimulai dengan belajar bersyukur atas hal-hal yang tidak bisa kita ubah dalam hidup kita. Dan yang kedua, belajar bersyukur atas apa yang ada di tangan kita hari ini. Dan yang ketiga, dengan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga harus belajar menyesuaikan pikiran kita dengan keadaan kita tanpa mengesampingkan sikap optimis untuk sebuah pencapaian. Sebab sikap mencukupkan diri akan memampukan kita untuk menyesuaikan diri di kala sengsara maupun sejahtera. Demikian sharing hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajarlah setiap kami untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebab sesungguhnya rahasia kebahagiaan sejati itu bukanlah terletak pada seberapa banyak harta yang kami punya, tetapi terletak pada hubungan pribadi kami lepas pribadi dengan Engkau. Tuntunlah ya Tuhan setiap kami untuk terus mengandalkan-Mu, sampai kami melihat satu persatu janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Kami juga rindu untuk terus menopang di dalam doa, saudara, teman, maupun kerabat kami, Sobat DC Ministry dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai dan memulihkan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa sama-sama katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.